Selamat siang Kang Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Han Burhanuddin dari PT Ciketa Karya Pranata. Bersama ini saya akan menjelaskan seputaran injeksi untuk motor JTEK 25. Sebelum membahas ke indikator injeksi, kita harus tahu dulu sebelumnya apa itu injeksi atau motor injeksi. Motor injeksi diciptakan adalah untuk lebih ke efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh customer sebelum memulai menghidupkan sepeda motor. Salah satunya adalah ketinggian permukaan oli dan kualitas oli itu sendiri. Kita pastikan kualitas oli itu tidak berkurang dan termasuk ketinggiannya juga tidak berkurang juga. Kita pastikan ketinggian oli itu berada di tengah-tengah antara garis atas sama garis bawah. Jangan sampai berkurang atau apalagi lebih kurang dari level garis terbawah. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyalakan motor injeksi. Di antaranya, nyalakan kunci kontak, kita harus diperhatikan pertama jarum speedometer dia kalibrasi. Yang keduanya, suara dari pompa bensin. Dan yang ketiga, instrumen semua tertera di speedometer. Kita harus pastikan saat motor menyala, cek engine-nya dia hilang atau mati. Kalau misalkan cek engine-nya muncul, itu berarti dalam sistem injeksi atau kelistrikan pada motor injeksi ini ada masalah. Di indikator speedometer ini, untuk lampu peringatan itu ada 4 tanda yang ditunjukkan. Jadi artinya saat motor digunakan, kita perhatikan lampu indikator ini menyala apa tidak. Pertama itu, kalaupun toh menyala, kita lihat tanda apa yang ada di atasnya. Itu ada 4 kategori. Yang pertama, tanda yang ditunjukkan itu adalah tanda lampu oli atau tanda kanting oli. Olinya bisa kurang atau memang harus diganti. Yang kedua, tanda suhu mesin. Kang Bro nanti bisa lihat lampu nyala itu apakah suhu mesinnya normal apa tidak. Yang ketiganya sistem pengisian. Dan yang keempatnya tentu mode anak kunci. Kalau toh misalkan anak kunci kita memasukkan kunci yang salah, nanti tanda kuncinya muncul di situ. Jadi intinya, kalau lampu ini menyala, kita harus perhatikan tanda apa yang di atasnya itu yang muncul. Untuk JTEK 25 ini dilengkapi dengan 2 mode, yaitu mode power dan mode KTRC, di mana kedua-duanya digabung untuk menghasilkan power yang maksimal. Dan mode power juga itu ada 2 macam. Yang pertama, mode power F, itu jadinya full. Motor bekerja atau tenaga yang dihasilkan dari JTEK 25 ini dikeluarkan secara maksimal. Dan ada mode 2, yaitu mode L. Tenaga yang dikeluarkan oleh motor itu enggak 100% keluar. Selanjutnya adalah mode KTRC. Perlu diketahui untuk Kawasaki JTEK 25 ini dilengkapi dengan mode KTRC yang singkatan dari Kawasaki Traction Control untuk mengatur tenaga mesin yang dikeluarkan saat berkendara tanpa mengurangi putaran gas yang kita gunakan. Dan mode KTRC ini ada 3 tahapan, yaitu 1, 2, 3. Untuk mode 1 misalkan, dengan mode powernya F, bisa diasumsikan tenaga penuh yang dikeluarkan oleh mesin atau motor diintervensi oleh KTRC. Jadi saat pengguna saat putaran tinggi menemukan jalan yang kurang bagus lah ya, sistem KTRC mengintervensi tenaga atau membatasi tenaga yang dikeluarkan oleh mesin. Nah, itu tujuannya untuk keamanan pengendara juga agar tidak terjadi slip atau spin. Dan untuk KTRC-nya sendiri, untuk KTRC 1, intervensi atau pembatasannya rendah, yang keduanya sedang, yang ketiganya pembatasan secara maksimal. Boleh dikatakan tenaganya berkurangnya lebih besar. Intinya KTRC ini diciptakan untuk keamanan pengendara JTEK 25 ini. Jadi itulah indikator yang harus diperhatikan oleh customer atau pengguna injeksi ini. Untuk lebih jelasnya, dibawa langsung aja ke bengkel resmi Kawasaki terdekat. Ada bonus tip dari kita untuk yang terakhir. Sebelum berkendara,
kita harus perhatikan instrumen dari kendaraan berfungsi dengan normal. Nah, salah satunya adalah sistem kelistrikan, di mana lampu depan, jauh dekat, sen, dan lampu rem berfungsi sebagaimana mestinya. Ketinggian dan kualitas dari minyak rem itu sendiri untuk sistem pengereman ya. Nah, kita lihat kualitas dari ketinggian minyak rem tersebut, karena kalau dia berkurang itu bukan berarti kita perlu menambah minyak rem itu, tapi itu menandakan bahwa kanvas rem yang depan atau belakang, tergantung dari minyak remnya itu sendiri atau kalipernya, itu sudah habis. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan adalah sistem penggerak. Dalam sistem penggerak yaitu kekencangan atau kekendalan rantai. Nah, di sini tertera untuk kekencangan rantai, kita periksa ketegangannya, dan jangan lupa rantainya kita lumasi dengan chain loop. Oke, demikian itu tip and trick dari saya. Apa aja yang harus diperhatikan oleh customer atau motor injeksinya, dan pasti lakukan servis berkala dengan tepat sesuai waktu, dan jangan lupa pakai spare part original Kawasaki. Kawasaki, let's a good time roll.